Jenny Wiley adalah putri dari pasangan Clark dan Dorothy Irene Wiley. Jenny Wiley lahir di Los Angeles, California, pada tahun 1957. Jenny hidup tidak normal, di usianya yang ke-13 tahun, Jenny belum bisa berkomunikasi. Clark menikah dengan Irene yang lebih muda 20 tahun darinya. Clark tidak ingin mempunyai anak dari pernikahannya, namun Irene telanjur mengandung. Saat anak pertama mereka lahir, Clark terganggu dengan suara tangisannya sehingga menempatkan bayinya di garasi. Sang bayi pun meninggal karena kedinginan pada usia 10 minggu. Setelah itu, Irene melahirkan anak kedua yang meninggal, tidak lama setelah lahir karena penyakit. Setelah itu Irene kembali melahirkan anak ketiga, seorang laki-laki dan hidup dengan sehat. 5 tahun kemudian, pada tahun 1957, Jenny lahir dengan penyakit hemoragik yang membuatnya mudah mengalami pendarahan. Jenny juga mengalami dislokasi pinggul sehingga harus menggunakan alat khusus. Jenny pun terlambat untuk bisa berjalan. Pada usia 14 bulan, Jenny mengalami tanda-tanda malnutrisi sehingga pertumbuhan fisiknya terhambat. Seorang dokter anak juga mengatakan kalau kemungkinan Jenny mengalami keterbelakangan mental. Jenny mendapatkan penganiayaan dari ayahnya sejak lahir. Pada tahun 1958, di usia 1 tahun, Jenny ditempatkan ayahnya di balik kloset selama 12 tahun. Jenny diikat dengan kain dan duduk di atas pispot yang disiapkan ayahnya. Sang ayah hanya memberi makan Jenny dalam bentuk cairan selama 12 tahun. Sang ayah tidak pernah berbicara dengan Jenny, melainkan menggonggong seperti anjing. Jika Jenny membuat suara, sang ayah tak segan memukulnya dengan tongkat. Ibu dan kakak laki-laki Jenny takut untuk membebaskan Jenny dari kurungan yang dibuat ayahnya. Pada 1970, Clark pergi selama beberapa hari ke rumah orang tuanya. Kakak laki-laki Jenny yang saat itu berusia 18 tahun, kabur dari rumah dan tinggal bersama teman-temannya. 3 minggu kemudian, sang ibu memutuskan untuk mendaftar fasilitas bagi penyandang disabilitas di California. Sang ibu mengajak Jenny untuk pergi bersamanya. Setelah sampai di sana, sang ibu salah masuk ke kantor layanan sosial umum. Para petugas pun heran saat melihat Jenny. Jenny terlihat berbeda dari anak-anak pada umumnya. Dia sudah berusia 13 tahun, tetapi berat badannya hanya 26 kg. Dia juga tak bisa berbicara, tak bisa mengunyah atau menelan, dan tak bisa sepenuhnya memfokuskan mata maupun menggerakkan anggota tubuhnya. Jenny juga mengompol dan mengeluarkan air liur. Karena curiga pada kondisinya, para petugas menghubungi polisi untuk melakukan penyelidikan. Pada akhirnya kedua orang tua Jenny ditangkap. Menurut hasil pemeriksaan, Jenny sangat lemah, kurang gizi, dan kotor. Semua otot pada tubuhnya tidak berkembang, bahkan tidak bisa makan sendiri. Setelah melakukan beberapa tes, dokter menyimpulkan bahwa Jenny memiliki tingkat kognitif anak berusia 1 tahun meskipun dia sudah 13 tahun. Selain itu, Jenny juga menjadi anak paling rusak selama yang pernah mereka temui. Setelah berbulan-bulan melakukan terapi, Jenny tidak menunjukkan perubahan. Dokter yang menangani berusaha keras untuk membuatnya seperti anak normal sesuai dengan usianya. Hingga pada akhirnya, muncul kemajuan awal yang diharapkan. Jenny mulai belajar bermain, mengunyah, berpakaian sendiri, dan mendengarkan musik. Jenny mulai berbicara dan membuat sketsa gambar untuk berkomunikasi. Namun, kolaborasi dari tim penelitian, psikologi dan keluarga mengalami perselisihan. Pembalasan dendam dan mendapati tuduhan sebagai penyimpangan, perawatan kepada Jenny pun menghadapi tuduhan hanya demi keuntungan tim penelitian. Akhirnya, mereka tidak mau lagi merawat Jenny dan Jenny tinggal di panti asuhan. Orang tua Jenny diadili karena tuduhan penganiayaan. Pada hari persidangan, Clark mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Dia juga meninggalkan catatan yang tertulis, "Dunia tidak akan pernah mengerti." Tuduhan pun jatuh pada ibunya. Namun dengan klaim karena kebutaan, sang ibu tidak mengetahui sebagian besar pelecehan tersebut. Sang ibu akhirnya mendapatkan kembali hak asuh, tapi dia tidak bisa merawat Jenny dengan baik. Setelah sang ibu tidak bisa merawat Jenny, Jenny tinggal di fasilitas asuh orang dewasa di California, dengan harapan agar Jenny bisa menemukan kedamaian setelah kehidupan yang membuatnya trauma, dan mulai belajar bahasa. Sementara sang ibu meninggal pada usia 87 tahun, saudara laki-lakinya, yang melarikan diri pun meninggal karena komplikasi diabetes pada 2011.
let's see you jump. Good. Can you jump some more? There's also